Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil eksperimen proyek kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah simulasi dan pemrograman perangkat jaringan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Saman Nurdin. Yang kedua ada saya sendiri, Bilkis Hairunisa, kemudian ada Fatia Nur Afifah, ada Rifa Fadli Ananda, ada Muhammad Rifki Hamzani, ada Alfil Sedan, ada Wisnu Adi Pranata. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Rifki. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk pendahuluan yang pertama itu jumlah perangkat jaringan terus meningkat sehingga pengelolaan jaringan tradisional menjadi kompleks. Dengan ini, SDN menawarkan kontrol terpusat melalui controller, tetapi voltable switch memiliki kapasitas terbatas, sehingga mudah penuh saat lalu lintas meningkatnya. Oleh karena itu, di sini ada beberapa masalah yang akan dilalui. Yang pertama itu adalah timeout terlalu panjang yang berarti flow lama menumpuk. Dan kedua yaitu timeout terlalu pendek sehingga flow aktif terhapus dan juga beban kontrolernya naik. Nah, oleh dengan itu kami di sini melakukan pengusulan dari penelitian ini yaitu adaptive 3-tier timeout yang menyesuaikan nilai timeout berdasarkan beban seperti yang pertama low load atau timeout panjang, medium load atau timeout sedang, dan juga high load atau timeout pendek untuk mencegah overflow. Dengan begitu, ada juga tujuan yang pertama yang adalah mengukur efektivitas mekanisme yang adaptif, yang kedua adalah menentukan kapasitas host maksimal, yang ketiga adalah menguji stabilitas kontroler di beban tinggi, dan juga menganalisis degradasi performa saat overload. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik, selanjutnya akan ada mekanisme timeout tradisional dalam SDN yang akan dijelaskan oleh Alvin. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mekanisme timeout tradisional dalam SDN. Soft networking atau SDN, setiap komunikasi antar host diatur menggunakan flow entire yang disimpan flow table pada switch. Karena kapasitas flow table ini terbatas, maka diperlukan mekanisme penghapusan flow agar table tidak penuh. Secara umum, SDN menggunakan dua parameter waktu utama yaitu idle timeout dan hard timeout. Idle timeout akan menghapus flow ketika tidak ada traffic dalam periode tertentu, sedangkan hard timeout akan menghapus flow setelah waktu maksimum tercapai. Meskipun flow tersebut masih aktif, namun pada sebagian besar controller SDN seperti POX atau RIO, mekanisme ini digunakan masih berupa fixed timeout, yaitu nilai timeout yang sama diterapkan untuk seluruh flow tanpa melihat kondisi jaringan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak adaptif terhadap dinamika traffic. Pada kondisi ini, traffic rendah, flow yang masih relevan bisa terhapus terlalu cepat. Sebaliknya, pada kondisi traffic tinggi, flow yang sudah tidak aktif tetap tersimpan terlalu lama. Akibatnya, ketika beban jaringan meningkat, akumulasi flow entire dapat menyebabkan flow table overflow yang berdampak pada penurunan performa jaringan dan meningkatnya beban controller. Oke, selanjutnya pendekatan adaptif manajemen timeout. Untuk mengatasi keterbatasan mekanisme fixed timeout, beberapa penelitian mulai mengusulkan pendekatan manajemen timeout yang bersifat adaptif terhadap kondisi jaringan. Pada pendekatan ini, nilai timeout tidak lagi bersifat statis, tetapi disesuaikan dengan beban jaringan atau jumlah flow aktif yang sedang ditangani oleh switch. Ketika jumlah flow meningkat, timeout dapat dipersingkat agar flow table tidak cepat penuh. Sebaliknya, saat beban rendah, timeout dapat diperpanjang untuk mengurangi overhead pembuatan flow baru. Pendekatan adaptif ini terbukti mampu mengurangi tekanan pada flow table dan menurunkan risiko terjadinya flow table overflow, terutama pada kondisi lalu lintas yang dinamis. Beberapa penelitian bahkan memanfaatkan monitoring traffic secara real time atau machine learning untuk memprediksi durasi hidup flow dan menentukan timeout yang lebih optimal. Namun, pendekatan tersebut memiliki kelemahan yaitu kompleksitas implementasi yang tinggi serta kebutuhan komputasi tambahan. Hal ini membuatnya kurang cocok untuk kontrol ringan seperti POX yang dirancang sederhana dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme adaptif yang tetap sederhana, ringan namun efektif dalam mengelola flow table. Oke, selanjutnya masuk ke teknik optimasi flow table. Selain pengaturan timeout,
Optimasi flow table dalam jaringan SDN juga dilakukan melalui berbagai strategi pengolahan flow entire. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah flow aggregation, yaitu menghubungkan beberapa flow menjadi satu entire yang menggunakan wildcard. Teknik ini dapat mengurangi jumlah entire di dalam flow table, namun konsekuensinya adalah berkurangnya granularitas kontrol terhadap traffic jaringan. Teknik lain adalah menggunakan kombinasi proaktif dan reaktif flow. Pada pendekatan ini, flow yang sering muncul dipasang secara proaktif sejak awal, sedangkan flow yang jarang terjadi diproses secara reaktif. Strategi ini mampu menyeimbangkan efisiensi menggunakan flow table dan fleksibilitas pengolahan traffic. Selain itu, terdapat pula kebijakan efiksi seperti Less Central Used atau RLU yang menghapus flow entire yang paling lama tidak digunakan ketika flow table mulai penuh. Meskipun berbagai teknik ini efektif, sebagian besar membutuhkan mekanisme tambahan seperti pemantauan statistik, traffic, atau perhitungan historis flow. Hal tersebut menyebabkan komputasi ekstra pada controller, sehingga tidak selalu cocok untuk kontrol ringan dan skenario jaringan berskala besar dengan sumber daya terbatas. Oke, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada gap dalam penelitian sebelumnya. Jadi meskipun berbagai pendekatan telah dikembangkan, masih terdapat beberapa keterbatasan utama dalam penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian sebelumnya itu banyak metode berbasis machine learning atau deep packet inspection yang membutuhkan komputasi tinggi, sehingga kurang sesuai untuk controller dengan sumber daya terbatas seperti POX. Kedua, sebagian besar evaluasi itu hanya dilakukan pada skala kecil atau menggunakan trafik yang sederhana, sehingga belum mencerminkan kondisi jaringan dalam skala besar. Kemudian yang ketiga, masih sedikit penelitian yang mengkaji perilaku sistem saat jaringan berada pada kondisi saturasi, khususnya terkait stabilitas controller dan pola penurunan kinerja yang secara bertahap. Selanjutnya, posisi dan kontribusi penelitian kami. Jadi penelitian kami ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dengan mengusulkan mekanisme adaptif three-tier timeout yang bersifat ringan dan mudah diimplementasikan pada controller SDN. Jadi berbeda dengan pendekatan adaptif lain yang bergantung pada analisis traffic kompleks di packet inspection atau machine learning. Jadi mekanisme ini tuh hanya memanfaatkan informasi internal controller, yaitu jumlah flow aktif atau flow count. Kemudian berdasarkan nilai tersebut, beban jaringan diklasifikasikan ke dalam 3 tingkat, yaitu low, medium, dan high, yang masing-masing dipetakan ke nilai idle timeout dan hard timeout yang berbeda. Nah, pendekatan ini memungkinkan penghapusan flow entry dilakukan secara adaptif seiring meningkatnya beban, tanpa menambah si overhead komputasi itu sendiri. Nah, selain perancangan mekanisme, penelitian ini juga melakukan evaluasi skalabilitas secara sistematis pada jaringan SDN berbasis POX dengan variasi jumlah host dari 50 hingga 500 dalam skenario traffic many to one. Jadi evaluasi ini tidak hanya mengidentifikasi kondisi optimal, tetapi juga menganalisis kapasitas maksimum dan pola degradasi kinerja saat sistem mengalami saturasi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan adaptif sederhana ini mampu meningkatkan stabilitas dan efisiensi pengelolaan flow table pada beban tinggi. Selanjutnya akan ada metodologi yang akan dijelaskan oleh Fatia. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kelas ke metodologi, yaitu yang pertama link implementasi dan arsitektur basis. Pada penelitian ini, seluruh eksperimen dijalankan di lingkup basis Ubuntu 20.04 menggunakan tujuannya setiap skenario pengujian bisa dijalankan secara konsisten dan hasilnya mudah direplikasi. Arsitektur jaringan yang digunakan mengikuti konsep software defined networking atau SDN yang terdiri dari satu controller, satu open flow switch, dan sejumlah host. Controller yang digunakan adalah POX, sedangkan topologi jaringan disimulasikan menggunakan mininet. Seluruh mekanisme adaptif dan proses pencatatan data diimplementasikan menggunakan Python. Selanjutnya yaitu desain mekanisme adaptif three-tier timeout. Inti dari metode yang diusulkan adalah mekanisme adaptif three-tier timeout. Mekanisme ini mengatur nilai idle timeout dan hard timeout secara dinamis bergantung pada jumlah
flow aktif di dalam jaringan. Controller akan mengelompokkan kondisi jaringan menjadi tiga tingkat beban, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Ketika beban masih rendah, timeout dibuat lebih panjang agar flow tidak cepat terhapus. Namun saat beban meningkat, timeout dipersingkat untuk mencegah penumpukan flow dan menjaga kinerja controller tetap stabil. Selanjutnya, topologi jaringan dan skenario trafik. Untuk menguji mekanisme tersebut, digunakan topologi jaringan yang sederhana, terdiri dari satu controller, satu switch, dan banyak host. Skenario trafik yang diterapkan adalah many to one, di mana banyak klien mengirimkan trafik TCP menuju satu server. Pola trafik ini dipilih karena mampu memberikan tekanan tinggi pada controller sehingga perilaku mekanisme adaptif timeout dapat diamati dengan jelas saat jumlah flow terus bertambah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ripal. Oke, baik. Terima kasih Fatia. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam bagian skenario pengujian skalabilitas, di mana pengujian ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah host dari 50 hingga 500 secara bertahap untuk menguji batas ketahanan controller SDN di dalam lingkungan mininet. Setiap skenario berjalan selama 25 detik dengan parameter traffic yang konsisten, bertujuan mengamati bagaimana sistem beradaptasi terhadap perubahan beban dari kondisi ringan hingga sangat padat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa keputusan kategori beban yang diambil oleh controller tetap objektif meskipun kompleksitas topologi meningkat secara signifikan. Yang berikutnya ada prosedur eksperimen, di mana di dalam eksperimen tersebut kita menerapkan arsitektur yang tersentralisasi dengan menggunakan box controller, satu virtual switch, dan juga banyak host yang mengirimkan traffic TCP secara simultan ke dalam satu server tujuan. Model ini sengaja dirancang untuk menciptakan kondisi beban bertingkat, yaitu ada low, medium, dan high load, guna untuk mengevaluasi respon controller saat menghadapi kepadatan traffic pada satu titik akses. Prosedur ini krusial untuk mengukur efisiensi control plane di dalam mengelola permintaan koneksi yang datang bersamaan dari ratusan sumber yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan hasil simulasi proyek kami. Kepada Salman, dipersilakan. Oke, terima kasih buat MC yang sudah memberikan waktu. Sebelum kita live demonstrasi akan proyek yang udah kita buat, mungkin sebelumnya saya izin untuk mengulang atau mengulik lagi dari awal agar kita bisa memahami secara detail. Dimana proyek yang sekarang kita buat adalah perihal adaptive timeout management untuk open flow table di jaringan SDN atau software defined network. Nah, di mana masalah yang kita hadapi adalah ketika jaringan SDN mengalami beban traffic yang tinggi dan flow table di switch bisa penuh dengan cepat sehingga controller bisa kewalahan ketika memproses paket masuk. Nah, akibatnya jaringan menjadi lambat atau bahkan bisa mengalami hang. Akhirnya kita tim SPPJ mengasihkan solusi di mana kita membuat sebuah modul adaptif di controller box yang secara otomatis menyesuaikan timeout flow ketiga level. Di mana 3 level yang kita buat adalah low load atau kurang dari 100 flow dan timeoutnya panjang agar flow bertahan lama. Kedua, kita menggunakan medium load, yaitu kisaran 100 sampai dengan 500 flow dan timeoutnya sedang. Dan yang ketiga ada high load, yaitu lebih dari 500 flow, timeout pendek agar flow cepat dihapus. Nah, terus apa hasilnya? Nah, hasil yang kita dapatkan adalah jaringan tetap stabil meski jumlah host terus bertambah dari 50, 100, 150 sampai dengan 500 host. Oke, mungkin saya izin menampilkan hasil yang sudah kita lakukan dan kita bisa mendemokan bareng-bareng, dan yang kita akan demokan dengan contoh 50 host. Ini kita akan menggunakan 2 terminal. Nah, kenapa harus menggunakan 2 terminal? Nah, pastinya kita memiliki fungsinya masing-masing dari setiap terminal tersebut. Nah, di mana kalau secara detail terminal 1 ini menjadi sebuah otak jaringan atau controllernya.
di mana kontrol yang kita gunakan adalah POX. Nah, terminal 1 ini kita menjalankan program custom adaptive learning yang kita buat. Nah, setelah itu mulailah kita menerima paket masuk dari switch, menghitung jumlah flow aktif, menentukan status apakah ini low, apakah medium, ataupun high. Nah, lalu memilih nilai timeout yang sesuai. Nah, terus untuk mengirim aturan flow ke switch dan mencatat semua statik, mulai dari total flow, paket masuk, flow remover, atau distribusi load. Nah, untuk terminal kedua, ini ada terminal kedua nih, ini kan terminal pertama. Ini terminal kedua. Nah, untuk terminal kedua ini adalah lingkungan uji untuk mininet dan trafficnya, untuk membuat trafficnya. Di mana di terminal kedua kita membuat topologi virtual dari 50 sampai dengan 500 host, satu switch dan satu controller remote. Namun pada eksperimen kali ini kita akan mendemokan untuk 50 host. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan ePerf server di H1 dan ePerf client di H2 sampai dengan H yang seterusnya untuk menghasilkan traffic many to one. Nah, setelah itu mengkontrol start atau stop eksperimen dan menyimpan hasil tiap skenario di file yang sudah disediakan. Jadi pada intinya terminal 2 itu untuk membuat jaringan, sedangkan terminal 1 menunjukkan bagaimana controller adaptif merespon beban tersebut dan seberapa stabil kinerjanya. Oke, mungkin kita langsung eksekusi aja ya, atau implementasi dari hasil yang kita dapat atau proyek yang kita garap. Oke, pertama kita masuk ke terminal 1, di mana di terminal 1 kita posisinya ada di directory POX, di mana di directory POX ini sebuah konfigurasinya ataupun sistem yang udah kita buat disimpan di directory POX ini. Oke, pertama kita akan menjalankan untuk host 50. Setelah mengetik perintah run eksperimen.sh50, kita langsung enter dan POX sekaligus modul yang dibuat kita sebelumnya, itu modul custom adaptive learning. Mungkin sebelumnya kita tidak bisa menampilkan bagaimana kita membuat sistem ini, bagaimana kita menyiapkan proyek ini, karena di sini akan demokan proyek yang udah kita buat. Namun yang tadi sudah jelaskan sama teman saya di bagian metodologi, di mana kita menyebutkan kita menggunakan Ubuntu dan kita menggunakan controller POX dan menggunakan mininet untuk menjalankan proyek ini. Langsung saja kita jalankan di terminal 1 dengan perintah run eksperimen.sh50. Nah, di sini akan ada berarti maksudnya controller sudah aktif, dan di sini langsung mengatur konfigurasinya, di mana ada low load thresholdnya kurang dari 100, medium thresholdnya 100 sampai 500, dan high loadnya lebih dari 500 volt. Artinya apa? Artinya controller sudah aktif dan langsung mengatur 3 level kepadatan table fault. Kalau jumlah flow kurang dari 100 dianggap low, dan kalau antara 100 sampai dengan 500 itu dianggap medium, dan kalau di atas 500 itu maka akan dianggap high. Nah, nantinya setiap level mempunyai nilai timeout yang berbeda. Nah, di sini ini belum terhubung dengan mininet yang kita buat. Karena kenapa? Karena di terminal keduanya kita belum dijalankan. Sebelumnya memang harusnya kita jalankan dulu terminal 2-nya. Nah, dengan perintah sudo python 3 run test.py 50. Nah, di sini akan terjalankan semuanya, di mana perintah ini adalah kita memulai eksperimen skalabilitas untuk 50 host, 50 host bukan 500 ya. Nah, di bagian paling atas itu akan ada tulisan eksperimen 50 host sebagai identitas skenario. Jadi kalau misal nggak ada identitasnya, kita mungkin kalau misalnya atau sistem seperti ini kan bingung, ini eksperimen yang berapa host atau segala macamnya. Maka di sini kita membuat ada table eksperimen 50 host. Nah, setelah itu akan ada baris creating network sampai dengan add links. Nah, artinya apa di sini? Di sini tuh menjelaskan bahwa Mininet sedang membangun jaringan virtual di sini. Nah, di
di sini dari creating network sampai dengan adding links gitu ya. Di situ bahwa Mininet sedang membangun jaringan virtual di mana di sini dibuat 50 host, diberi nama H1 sampai dengan H50. Bisa dilihat di sini ada H1 sampai dengan H50. Nah, udah sampai situ, lalu semuanya dihubungkan ke satu switch dengan link satu per satu. Nah ini kan ada ya, add links ya, host satu, switchnya satu. Nah add switchnya kan switchnya ada satu nih. Nah semuanya dihubungkan di sini, H1 dengan switch satu, H2 dengan switch satu. Nah makanya dihubungkan ke satu switch S1 dengan link satu per satu. Nah selanjutnya itu akan ada adding controller di mana si ini tuh menghubungi controllernya, yang dimana controllernya kan di sini ya, si POX-nya yang udah terjalankan. Nah di sini akan ada perintah mana ya, nah ini enable to connect the remote controller dan connecting to remote controller at 127.0.0.0 port 6633. Artinya apa di sini? Artinya port 6655 di sini kan enable to connect to contact ya. Port 6653 itu tidak bisa dipakai. Kemudian script otomatis beralih ke port 6633 yaitu port standar yang digunakan oleh POX. Jadi akhirnya switch S1 berhasil terhubung ke controller adaptif yang tadi kita lihat di terminal 1 di sini. Maaf, ini karena tadi udah terjalankan ya. Nanti kita bakal jelaskan. Nah, kita lihat dari atas dulu. Bentar. Nah, di sini yang tadinya cuma sampai info core POX 07.0 it's up. Di sini udah ada open flow connected. Nah, makanya itu menjelaskan bahwasanya si switch itu mencoba menghubungi controllernya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada baris configuration host. Apa maksudnya di sini kok bisa H1 sampai dengan H50 gitu ya? Menunjukkan bahwa semua host sudah dikonfigurasi alamat IP dan siap mengirim traffic setelah starting network. Nah, atau kampanye jaringan virtual sudah aktif. Makanya setelah itu akan ada starting iPerf server on H1, starting 49 iPerf client. Nah, maksudnya apa nih? Ini H1 bertindak sebagai server. Nih si H1-nya, nih H1 nih. Nah, H1 kan di sini. H1 itu bertindak sebagai server, sedangkan H2 sampai dengan 50 itu menjadi klien yang secara bersamaan mengirim traffic ke H1. Makanya di sini 49 iPerf karena satunya udah diambil di sini nih, H1-nya. Nah, inilah pola traffic many to one yang memberi atau membebani controller dan flow table. Nah, habis itu ada waiting 25 second atau detik for test completion. Artinya apa? Berarti selama 25 detik jaringan berjalan, traffic mengalir dan controller di terminal 1 sibuk memasang flow dan mengatur timeout secara adaptif. Oke, makanya setelah itu akan muncul eksperimen done for 50 host. Menandakan apa di sini gitu ya? Setelah waktunya habis itu bakal muncul seperti ini. Eksperimen done for 50 host. Artinya eksperimen untuk 50 host itu sudah selesai. Dan semua data kejadian selama 25 detik yang tadi itu sudah tercatat di sisi controller. Nah, makanya di sini akan setelah itu akan stopping one controller, stopping 50 links, dan stopping satu switch, dan stopping 50 host. Nah, menandakan semuanya sudah berhasil dengan benar. Nah, terus apa maksud yang ada dihasilkan di terminal 1 yang tadi gitu ya? Nah, di sini kan kita udah paham semua ya perihal Mininet dan topologinya bagaimana. Nah, kita mulai bahas satu persatu dari yang ada di terminal 1. Nah, di terminal 1 ini saya menjalankan run eksperimen 50. Nah, artinya apa? Ini menjalankan POX controller sekaligus modul yang saya buat.
apa yang modul saya buat tadi. Modul yang kita buat adalah custom adaptive learning, di mana si custom adaptive learning ini berisi logika, yaitu menerima paket dari switch, menghitung jumlah flow yang aktif, mengklasifikasi load, apakah ini masuk ke low atau ke medium ataupun ke high. Nah, khususnya untuk skenario 50, karena di sini kita mendemokannya 50 ya. Nah, setelah itu akan ada bagian adaptive learning controller start gitu ya, sampai dengan dia menjelaskan high load threshold-nya itu 500 flow. Nah, artinya apa? Controller sudah aktif. Nah, di sini tuh udah aktif si controllernya. Controller sudah aktif dan langsung mengatur 3 level kepadatan table flow. Kalau jumlah flow kurang dari 100 dianggap low, dan 100 dianggap 100 sampai 500 dianggap medium, dan lebih dari 500 itu dianggap high. Nah, makanya setelah itu pasti akan ada muncul POX 0.7.0 is up, bis itu 00 garis 00 segala macam, ada kata connected. Sebelum kita jalankan terminal 2 itu cuman sampai di sini saja, gar is up. Tapi setelah kita jalankan di terminal 2 itu udah connected sampai dengan di sini nih, switch 00000001 connected. Nah, itu artinya apa? Nah, di bagian ini, di bagian ini itu menunjukkan bahwa switch di mininet sudah berhasil melakukan koneksi ke controller. Jadi sekarang semua package dari host akan dikirim ke controller dulu kalau punya ke controller dulu kalau belum punya aturan flow-nya. Nah, setelah itu saat traffic berjalan, dia akan mengirimkan terus seperti ini. Medium load, flow A sampai B, teman. Terus di sini ada waktunya 7, terus 20 atau terus ada count-nya, ada 101, 102 sampai banyaknya gitu ya. Nah, ini maksudnya apa di sini gitu ya? Maksudnya apa? Kalimat ini gitu ya, di sini nih dari info custom adaptive segala macamnya itu dibaca seperti saat flow dari host 1, host A ke host B dibuat, total flow yang aktif sudah ada 101. Nah, dia ada count-nya 101. Jadi, sistem menganggap jaringan berada di level medium load. Karena medium, controller menetapkan idle timeout-nya itu 7. 7 dan hard timeout-nya itu 20 detik untuk flow tersebut. Nah, semakin banyak baris seperti ini ya, bawah banyak banget ya. Berarti makin banyak flow yang dipasang dengan kebijakan adaptif. Nah, makanya nanti akan ada eksperimen ringkasan eksperimennya. Ntar kita cari dulu. Nah, di sini banyak banget kan, makanya tadi dari medium sampai high low itu benar-benar kebaca berapa yang sudah aktifnya gitu ya. Apa namanya? Flow yang udah berapa? Nah, ini udah sampai 1.700-an malah 1.900 ya. Nah, kita cari dulu ringkasannya. Wow. Oh, nggak ada ya. Biasanya tuh di sini ada ya. Bentar. Nah, kalau misal nggak ada, kita cek ke folder yang udah kita siapkan. Folder itu ada di scalability test. Di sini kita sudah menyimpan semua hasilnya gitu ya. Misal nih kita ada 50 sampai dengan 500 gitu ya. Karena kita untuk penelitian ini sampai dengan 500 dan untuk demo ini cuman kita sampai 50. Nah, kita coba buka 50-nya aja. Dan ini otomatis kesimpan semua hasil yang sudah pernah terjalankan di sini. Wow. Bentar, kita coba besarkan. Banyak banget ya. Maaf, bentar. Nah, kalau misalnya nggak ada, harusnya ada di sini eksperimennya. Kalau kita coba contoh yang di 100 ya. Nah, kayak gini contoh atau ringkasan dari eksperimen ini. Misalnya kalau yang di 100 ini kan udah kelihatan nih
total flow installed gitu ya, ada berapa, total yang paket yang masuk ada berapa, total flow yang dihapus ada berapa gitu ya. Nah, apa ini maksudnya gitu ya, adaptive controller static gitu, apa maksudnya? Nah, bagian ini adalah rekap keseluruhan kinerja controller, berapa banyak flow yang pernah dipasang, seberapa sering switch meminta keputusan ke controller, dan berapa flow yang dihapus karena timeout atau segala macamnya ya, dan seberapa sering sistem berada pada masing-masing level beban. Dari statik inilah saya menyimpulkan atau kita menyimpulkan bahwasanya mekanisme tire timeout mampu menyesuaikan diri terhadap kepadatan flow dan mencegah flow table penuh secara tiba-tiba. Nah, itulah yang dihasilkan dari eksperimen ini. Nah, makanya dari tadi yang udah dijelaskan maksudnya apa, tujuannya apa, kita udah jelas segala macamnya, dan sampai gap yang kita analisis itu apa dari paper acuan kita, sampai kita metodenya seperti apa tadi udah dijelaskan sama teman-teman saya. Mungkin cukup segitu perihal demonstrasi akan project ini. Sebelumnya mohon maaf karena kami hanya bisa menampilkan di 50 host. Karena kenapa? Karena pastinya banyak penjelasan dan 11-12 penjelasannya. Cuman pasti nanti bedanya di eksperimen ringkasan yang tadi. Eksperimen dari setiap hostnya itu pasti berbeda, mulai dari 50 sampai dengan 500. Mungkin cukup segitu dari kita. Kurang lebih mohon maaf untuk eksperimennya. Dan selebihnya nanti tinggal ditanyakan aja ke kelompok kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada pemaparan hasil dan analisis beserta kesimpulan. Dipersilakan kepada Wisnu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis terkait hasil eksperimen yang telah disimulasikan. Untuk total flow install sendiri, jumlah flow meningkat drastis seiring penambahan host, terutama setelah 250 hingga 300 host, akibat traffic magnitude 1. Pada 450 hingga 500 host, peningkatan lambat dan mendekati saturasi, namun sistem tetap stabil. Grafik di bawah ini merupakan total flow installed pada berbagai jumlah host. Lalu selanjutnya ada distribusi load timeout. Untuk keputusan timeout berubah sesuai beban pada 50 hingga 100 host didominasi low. Lalu 150 hingga 300 host beralih ke medium dan 350 hingga 500 host mayoritas high. Ini menunjukkan mekanisme adaptif bekerja dengan menyesuaikan durasi timeout menjadi kapasitas total. Grafik 2 merupakan distribusi keputusan timeout dan low hingga high. Selanjutnya untuk sendiri ada di rendah di awal namun melonjak setelah 300 host karena meningkatnya koneksi baru. Flow removal juga naik akibat timeout semakin pendek pada beban tinggi. Meskipun packet in tinggi pada 450 hingga 500 host, sistem tetap stabil. Nah, di bawah ini merupakan aktivitas flow removal dan packet in secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis 4 metrik utama. Untuk total flow-nya sendiri naik tajam lalu melanda kapasitas. Lalu ada high load. Untuk high load sendiri meningkat signifikan setelah 300 host dan dominan pada 500 host. Untuk peak concurrent flow naik linear lalu melambat mendekati batas kapasitas. Lalu flow efisiensi stabil pada beban rendah, menurun saat hubungan dari total flow, high load, peak flow, hingga flow efisiensi. Untuk dari keseluruhan hasil dan grafik, beberapa temuan penting dapat disimpulkan. Yang pertama itu bekerja efektif dan mampu menyesuaikan value secara otomatis sesuai pada 500 host meskipun terjadi peningkatan aktivitas backend yang signifikan. Yang ketiga, keputusan high load meningkat tajam pada beban berat
menandakan mekanisme adaptif mengenali kondisi kepadatan secara akurat. Yang keempat, flow table tidak pernah mengalami overflow, menunjukkan bahwa pengaturan timeout 3 level berhasil mencegah penumpukan entry flow. Yang kelima, performa optimal terjadi pada 150 hingga 300 host sebelum tanda-tanda saturasi muncul pada beban 450 hingga 500 host. Untuk si sendiri, penelitian ini tuh mengusulkan mekanisme adaptif 3-tier timeout untuk mengatasi flow table overflow pada jaringan EN dengan trafik dinamis. Nah, mekanisme sendiri adaptif ini tuh menyesuaikan idle timeout dan hard timeout secara real time berdasarkan jumlah flow aktif, sehingga lebih efektif dibandingkan skema fixed timeout. Untuk implementasi controller Fox menunjukkan peningkatan pemanfaatan flow table dan kestabilan controller dengan performa optimal pada 300 hingga 350 host dan puncak di 7.359 concurrent flow tanpa overflow. Pada beban ini atas ambang optimal, lalu sistem juga tetap stabil melalui mekanisme graceful degradation sehingga menegaskan efisiensi, skabilitas, dan kelayakan penerapan pendekatan ini pada controller SDN dengan keterbatasan sumber. Baik, mungkin sekian presentasi hasil simulasi proyek kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.